warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah Penggerak SDN 2 Tugu Mulia yang bernama Dewi Kusumawati FPD. Saya mempunyai angan-angan ingin mewujudkan sebuah perubahan-perubahan pada sekolah kami, yang mana keadaan sekolah kami sangat memerlukan perhatian lebih khusus, baik dalam lingkungan sekolahnya, kegiatan belajar mengajarnya, SDM-nya, daya dukung sumber belajarnya, dan penanaman karakter pada anak sangat perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, saya selaku kepala sekolah harus mampu mencari solusi dan harus banyak belajar bagaimana mengadakan perubahan-perubahan yang signifikan dan menanamkan karakter pada anak sebagai modal dasar anak bangsa dan sebagai generasi penerus. Berdasarkan visi sekolah kami adalah terwujudnya sekolah yang sehat, aktif, kreatif, inovatif, dan produktif sebagai profil belajar Pancasila. Dan moto sekolah kami adalah SDN 2 Tugu Mulia Mantap. Mantap di sini artinya mandiri, aktif, normatif, terampil, efektif, dan produktif. Berdasarkan visi juga moto SDN 2 Tugu Mulia, maka saya merasa tertantang untuk mengadakan perubahan dengan ikut bergabung dalam program sekolah penggerak. Dan alhamdulillah, harapan saya selangkah demi selangkah dapat terrealisasikan. Perubahan-perubahan tersebut sangat berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di SDN 2 Tugu Mulia. Dalam mewujudkan sekolah sehat adalah bagaimana warga sekolah di SDN 2 Tugu Mulia sehat rohaninya, sehat jasmaninya, sehat lingkungannya, sehat hubungan sosialnya, dan warga sekolah di SDN 2 Tugu Mulia dapat lebih aktif, kreatif, inovatif, dan produktif dalam memanfaatkan sumber daya yang mendukung di lingkungan sekolah kami, sehingga dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila diintegrasikan di sekolah kami dalam budaya iklim sekolah, diintegrasikan di dalam intrakurikuler, ekstrakurikulernya, dan di dalam P5-nya. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila diintegrasikan di dalam iklim budaya sekolah di SDN 2 Tugu Mulia, yaitu diantaranya kegiatan keagamaan. Sekolah kami melakukan sholat duha bersama, yasinan, ceramah mingguan, sholat duhur bersama. Nah, adapun kegiatan pembiasaan lainnya yaitu kegiatan PHBS-nya, kami dalam kegiatan PHBS yaitu diantaranya cuci tangan bersama dan dilengkapi budaya antrinya, sikat gigi bersama dilengkapi dengan kegiatan dokcilnya, makan makanan sehat, memilah sampah, dan membersihkan toiletnya. Dan begitupun budaya sekolah, dalam kegiatan literasinya, siswa diajak membaca buku 15 menit sebelum KBM dilaksanakan di setiap harinya dengan memanfaatkan sarana perpustakaan, pojok belajarnya, ranting literasinya, sehingga siswa lebih termotivasi dalam melaksanakan gerakan literasinya. Begitupun kolaborasi dengan orang tua siswa sudah semakin membudaya dalam mendukung program-program sekolah.
Profil Pelajar Pancasila juga diintegrasikan di dalam intrakurikuler, yaitu dalam pembelajaran lebih berpusat pada siswa, lebih kontekstual, pembelajaran langsung itu lebih bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran dilaksanakan secara berdiferensiasi, lebih memfokuskan pada proses dengan menyesuaikan perkembangan pada setiap fasenya. Melaksanakan penilaian lebih holistik dan menerapkan berbagai teknik, metode, dan strategi pembelajaran yang menarik. Dan kami selalu melaksanakan refleksi setiap akhir kegiatan. Profil Pelajar Pancasila yang diintegrasikan di dalam ekstrakurikuler, adapun kegiatan-kegiatan di sekolah kami yaitu melaksanakan ekskul di SDN 2 Tugu Mulia dengan mengenalkan budaya-budaya daerah. Di antaranya mengenalkan macam-macam tarian daerah, mengenalkan alat musik daerah, dan permainan-permainan tradisional. Begitupun dalam ekstrakurikuler lainnya adalah pelaksanaan olahraga berdasarkan bakat dan minatnya. Dan ekskul keagamaannya ini sudah kami laksanakan, yaitu tahfiz Quran, sholawatan, qasidah, dan lain-lain. Dalam P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berdasarkan kesepakatan di sekolah kami bahwa untuk kegiatan di semester 1 kami memilih gaya hidup berkelanjutan dengan tema Sampahku Sumber Inspirasiku. Melalui pengolahan sampah, siswa-siswi kami semakin kreatif dan inovatif menjadikan suatu proyek yang lebih bermanfaat. Dan selanjutnya di semester 2-nya, di sekolah kami dengan kesepakatan memilih tema kearifan lokal dengan tema makanan khas daerahku, mengenalkan kepada siswa-siswi kami untuk lebih mengenal makanan khas yang ada di lingkungan sekitar, sehingga menanamkan sikap untuk menjadikan makanan kesukaan dan dimodifikasi dengan selera anak sesuai pada zamannya. Dengan berbagai kegiatan yang telah kami laksanakan merupakan suatu perubahan yang luar biasa dan patut kami syukuri, sehingga secara bertahap kami mulai merasakan perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagai program unggulan di sekolah kami adalah
dengan program P5-nya yang sangat menginspirasi bahwa siswa-siswi kami bukan hanya mampu memilah sampah tetapi secara berkelanjutan mampu mengolah sampah menjadi barang produktif yang bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, untuk fase B, sudah mampu memanfaatkan sampah anorganiknya dibuat seperti paving block, pembuatan biogas, lukisan dari sampah, dan lain-lain. Begitupun untuk pengolahan sampah organiknya dikelola lebih efektif dengan program magotnya. Kegiatan P5 merupakan kolaborasi guru dengan teman sejawatnya dan paguyuban orang tua siswa Tugu Mulia, ya disingkat POM. Sebagai bentuk output dalam kegiatan-kegiatan selama 1 tahun pertama ini adalah jalinan kerjasama dengan para stakeholder di lingkungan satuan pendidikan lebih meningkat dan dibentuknya Paguyuban Orang Tua Siswa Tugu Mulia (POST), mempermudah komunikasi pihak sekolah dengan masyarakat. Atas kerjasamanya yang luar biasa, maka kami sekolah, pihak sekolah dan paguyuban orang tua siswa membentuk sebuah koperasi yang bernama Koperasi Pos Ceria, yaitu koperasi yang dibangun berdasarkan tindak lanjut dari pengolahan sampah dalam program P5-nya. Melalui pengolahan sampah, siswa dapat menabung tabungan sampah melalui Koperasi Paguyuban Orang Tua Siswa Tugu Mulia. Ceria di sini maksudnya adalah C-nya adalah cepat diproses untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pada siswa melalui koperasi yang sudah dibangun atau didirikan. Dan ri-nya adalah ringan atau memudahkan para orang tua untuk memenuhi kebutuhan siswa tanpa harus mengeluarkan uang, tetapi memanfaatkan tabungan sampahnya. Dan untuk A-nya adalah aman. Berapapun tabungan siswa dengan aman ditabung dan kerjasama dengan pemerintahan desa juga dengan Bank Kuningan. Guru dapat mendalami karakteristik siswa dan dalam mengajar pun sangat menarik. Guru sangat dibebaskan untuk mengembangkan kreativitasnya dan juga dituntut untuk inovatif dalam pembelajaran. Siswa pun sangat dibebaskan untuk mengembangkan minat dan bakatnya.
Kurmer lebih mengutamakan pemahaman konsep sehingga guru mengajarkan materi lebih sederhana. Kemudian metode pembelajaran lebih inovatif dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Merdeka memberikan fleksibilitas bagi pendidik. Pendidik dapat merancang kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sendiri. Kurikulum Merdeka memberikan hak sekolah untuk merancang KOSP yang memuat visi misi sekolah, organisasi pembelajaran, serta jadwal dan kalender akademik. Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan pendidik merancang kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik, menganjurkan adanya survei kebutuhan peserta didik dan asesmen diagnostik sehingga belum kegiatan belajar mengajar KBM, pendidik memiliki informasi berkarakteristik pelajar. Informasi ini menjadi dasar bagi para pendidik untuk merancang RPP termasuk metode dan penilaian pembelajaran. Kurikulum Merdeka mendorong ketercapaian pembentukan karakter peserta didik yang unggul melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 merupakan pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan tujuan menanamkan karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan P5 bersifat fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan, sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal utama yang menjadi fokus P5 adalah proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar, bukan semata-mata pada hasil atau produk. Dengan adanya P5, satuan pendidikan dapat bergotong royong untuk merencanakan, memfasilitasi, dan menjalankan asesmen yang esensial bagi pelajar. Sekolah dapat memilih tema-tema atau isu-isu penting P5 yang relevan sehingga pelajar dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang wali murid di sekolah SDN 2 Tugu Mulia. Alhamdulillah, setelah menjadi sekolah penggerak selama 1 tahun ajaran, anak saya bersekolah di SDN 2 Tugu Mulia. Banyak sekali peningkatan yang dialaminya. Bukan hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam hal kepribadian dan kemandirian. Dengan tenaga pengajar yang handal dan kompeten, mampu menciptakan belajar yang efektif dan menyenangkan, sehingga dapat memotivasi anak untuk menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan juga kompetitif. Bila tepat bagi saya memilih sekolah SDN 2 Tugu Mulia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran pun disesuaikan dengan minat kami dan proses pembelajaran sangat menyenangkan sehingga kami pun lebih nyaman dalam belajar. Kami dilatih untuk lebih kreatif dan guru membebaskan kami untuk menggali informasi dari mana saja. Demikianlah perubahan-perubahan yang kami rasakan dalam melaksanakan program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Semoga menginspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk tetap semangat. Mari kita wujudkan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.